Dan setiap perihal yang berhubungan dengan Rasulullah maka jadi mulia. Makin kuat ikatannya kepada Rasulullah maka makin mulia pula. Makanya kita sering mendengar perihal tempat dan perihal waktu. Kalau masalah tempat, tempat manakah di muka bumi ini yang paling mulia? Apakah Ka'bah? Oh enggak, ada lagi yang lebih mulia dari Ka'bah. Apa? Tempat mana di alam semesta yang paling mulia? Apakah surga? Enggak, ada lagi yang lebih mulia dari surga. Arsy-nya Allah? Enggak. Kursinya Allah? Enggak, ada lagi yang lebih mulia dari itu semua. Di manakah tempat itu? Yang lebih mulia daripada Ka'bah, yang lebih mulia daripada surga, arsy dan kursi. Tempat itu ada di bumi. Di mana? Dengan sepakat ulama, mereka berpendapat bahwasanya tempat yang paling mulia sejagat raya di alam semesta, tempat yang paling mulia adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Buq'atun dhammat jasadal Mustafa, tanah-tanah yang bersandingan langsung dengan jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah tempat yang paling mulia, lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia jauh, lebih mulia dari surga Firdaus, lebih mulia dari arsy dan kursinya Allah. Kenapa? Karena dia mempunyai ikatan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat perihal waktu, zaman mana yang paling mulia? Ya zamannya Rasulullah, jelas, ya kan? Khairul qurun qarni, kata baginda. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang setelahnya, dan kemudian yang setelahnya. Malam mana yang paling mulia? Malam mana, ikhwan? Apakah malam Lailatul Qadar? Oh enggak, ada lagi yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Masa? Iya betul. Malam Isra Mi'raj? Enggak, ada lagi yang lebih mulia. Malam hari raya? Ada lagi yang lebih mulia. Kalau kata ulama, bagi Nabi Muhammad, ya, malam yang paling mulia adalah malam Isra Mi'raj. Semasa hidupnya, malam yang paling mulia bagi baginda, malam yang di situ baginda ketemu Allah Ta'ala langsung. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad, maka malam yang paling mulia untuk kita tebak malam apa? Itu adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Malam itu lebih mulia dari malam Lailatul Qadar dan 1000 Lailatul Qadar. Lebih mulia dari Ramadan dan 1000 Ramadan. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada malam itu, kalau nggak ada malam kelahiran Rasulullah, maka nggak ada cerita kemuliaan Ramadan, ya kan? Nggak akan muncul kemuliaan Lailatul Qadar. Semua adalah cabang daripada malam kelahiran Rasulullah SAW. Nah begitu ikhwan. Umat Nabi Muhammad yang paling mulia siapa? Ya sahabat, karena mereka langsung hidup di hadapan baginda. Yang paling mulia di kalangan sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Berarti apa? Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya engkau mau kemuliaan itu, mau ambil sebagian daripada kemuliaan itu, ya, dan itu kemuliaan tidak terbatas, ikhwan, dibukakan di setiap masa dan di setiap tempat. Silahkan. Kalau engkau menjadi orang yang mulia, maka buatlah hubungan yang erat terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mau keberkahan, maka silahkan. Bawalah Rasulullah ke rumahmu, wahakala. Tadi kita mendengar dalam qasidah yang indah tadi dilantunkan, dibacakan dalam qasidah tadi apa? Kullu baitin anta sakinuhu, laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, setiap rumah yang baginda tinggal di situ, maka tidaklah butuh rumah itu kepada lampu. Enggak butuh lampu. Kenapa? Karena wajah Rasulullah sudah terang benderang, cukup menerangi ruangan itu. Dan ini memang ikhwan, benar. Siti Halimah As-Sa'diyah menceritakan ketika beliau mengasuh Rasulullah selama 4 tahun di desanya. Beliau adalah ibu susu Rasulullah, mengasuh baginda di desanya Bani Sa'ad. Beliau berkata, selama 4 tahun itu rumah aku tidak butuh lilin dan tidak butuh bulan purnama. Kalau orang Arab dulu nggak ada lampu, jadi kalau bulan purnama mereka cukup dengan bulan purnama. Tapi kalau bukan malam bulan purnama, ya baru mereka pakai lilin. Itu orang Arab dulu. Kata Siti Halimah, kalau rumahku nggak butuh lilin, nggak butuh bulan purnama, dan senantiasa terang benderang karena di dalamnya ada wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Begitu ya ikhwan. Dan memang wajah Rasulullah itu terang benderang, terang wajah Rasulullah. Dalam suatu ketika Siti Aisyah yang lagi menjahit, kemudian jatuh jarumnya. Beliau berusaha untuk meraba-raba di mana jarum yang jatuh di bawah itu. Agak gelap kamarnya. Ketika itu masuklah Nabi Muhammad SAW ke kamar itu dan langsung menjadi terang benderang. Yang akhirnya dengan cahaya wajah Nabi Muhammad, Siti Aisyah bisa nemuin jarum yang jatuh. Oh, ini jarumnya, berkat wajah Nabi Muhammad SAW.